A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau pembeda yaitu Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr ayat 26-27. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyuharah yaitu hubungan pernikahan. Dan Robmu yaitu Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Quran Surah Al-Furqan ayat 54. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sesungguhnya, kamu pasti mati. Kemudian, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Yang demikian itu, ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya, maksudnya manusia itu, dari saripati air yang hina. Kemudian, dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi, kamu sedikit sekali bersyukur. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap atau hancur dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan, mereka ingkar akan menemui Robnya, yaitu Tuhannya. Quran Surah As-Sajdah ayat 6-10. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Dan dia yaitu Allah menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan. Sebagaimana halnya dia syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya, dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Dan sesungguhnya, kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Ingatlah, ketika Robmu yaitu Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata,
mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 30. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat, ayat 56. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Maka, perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran Surah An-Nisa, ayat 76. Asal-usul setan disebutkan menurut Ibnu Taimiyah, yaitu setan termasuk dari golongan jin, sehingga tercipta dari api. Setan adalah asal jin, sebagaimana Adam adalah asal manusia. Dikarenakan kesombongan dan sifatnya yang selalu membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan adalah makhluk yang sangat putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut juga dengan nama iblis, yakni dari kata al-balas yaitu orang yang tidak memiliki kebaikan, dan ublisa yang berarti putus asa serta bingung. Setan disebut juga dengan togut, yaitu yang melampaui batas. Dan kami berfirman, wahai ya Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 35. Kemudian, syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai ya Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka, keduanya memakan buah tersebut. Lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Robnya, yaitu Tuhannya, dan sesatlah ia. Keduanya lalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah menerima tobat mereka dan memilih Adam sebagai Rasul-Nya. Kemudian, Robnya memilihnya menjadi Rasul, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 120-123. Mimpi ke-23, Khalifah versus Syaitan, batas antara malaikat, manusia, jin, dan syaitan. Aku bermimpi, sedang berada di padang rumput yang hijau dan luas. Bersama anak-anakku, langit terlihat sangat cerah, bagai di siang hari, tapi tidak ada matahari. Aku melihat langit seperti terbagi menjadi dua bagian. Di sisi kanan, ada riak-riak air jernih yang bergerak-gerak dan membentuk seperti gambar seorang bayi yang sangat lucu dan montok. Dan di sisi kiri, adalah api yang berkobar-kobar, seperti tertiup angin ke arah bayi itu. Api itu membentuk seperti pohon cemara. Di tengah-tengah antara air dan api itu, ada pembatas garis putih yang jelas, terang, dan bercahaya. Aku merasakan api itu seperti membawa kerusakan, dan air itu adalah tanda kehidupan. Aku sangat senang melihat riak-riak air jernih yang membentuk seperti bayi hidup itu. Ia hidup dan tertawa lucu sambil menggerak-gerakkan kakinya. Dan riak-riak air itu juga ikut bergerak seiring dengan gerakannya. Lalu aku menunjukkan pada anak-anakku bayi yang lucu di atas langit itu dengan berkata sambil menunjuk, gitu, mereka sangat menyukainya. Lalu, aku terbangun. Hikmah mimpi. Kendati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima tobat Adam dan Hawa, namun sebagaimana kehendak Allah untuk menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, maka Adam dan Hawa lalu diturunkan ke bumi.
Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu, menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu, ada tempat tinggal, dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rob-Nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir, yakni yang menolak dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 36-39. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Quran Surah Al-A'raf, ayat 24-25. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu tanah liat. Hadits riwayat Muslim. Dan apakah orang-orang kafir, yakni yang menolak Al-Quran, tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian, kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Mulk, ayat 30. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim, ayat 6. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams, ayat 7-10. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu atau Tuhanmu, yaitu Allah, dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr, ayat 27-30. Biar kita sangat paham nanti sama Al-Quran. Ayat-ayatnya itu benar-benar kita paksain, kita ngantuk-ngantuk karena itu kita terpaksa, karena memang ini kalam Allah, bukan karena kita rindu, karena kita memang mengerti. Karena kita memang mengerti, dan untuk mengerti itu apalagi Madinah itu mustahil kalau nggak tahu jalan cerita. Orang menggosip, oh udah seru ibu-ibu dai, ketawa dengan gini. Orang itu nggak ngerti apa yang diomongin. Ikut dia ketawa. Seru dah orang itu, ya tak seru lah. Dari situ saya. Sampai menghibur kamu. Itu ya. Oke. Jadi kita harus mengerti. Jadi kita harus mengerti. Nah, apa lagi yang lebih indah daripada kita jangankan itu ya, menteri aja ya, menteri ngomong tuh dengerin itu. Betul? Presiden ngomong itu dengerin itu. Ini Allah ngomong kayak gitu. Nah, ucapan siapa yang apa ya, yang lebih baik daripada ucapannya Allah. Sedangkan ucapannya Allah itu beda dengan ucapan manusia. Ucapannya Allah itu penuh hikmah, dan dia tidak seperti ucapan yang manusia yang datar-datar aja kayak gitu loh. Ucapannya pencipta itu menunjukkan bahwa tidak ada yang berbicara dengan teknik dan gaya seperti dia. Nah, tapi masya Allahnya kita di Baskom ini sudah saya bilang, ini pelajaran sudah terlampau tinggi.